Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di kesempatan pagi hari ini, hari Rabu 25 Oktober 2023. Satu hari ke depan kita akan mencoba untuk memetakan kembali bagaimana potensi dan probabilitas untuk emas, dan tentu kita akan nanti menentukan di mana titik entry-nya. Kemudian sebelum kita masuk ke analisa hari ini ya, biasa kita akan evaluasi dan review yang sudah kita lakukan satu hari kemarin. Kita perkirakan satu hari kemarin dengan simulasi begini ya. Trennya dia bergerak naik, kemudian mulai berat di sana, mulai berat di area 1982. Sehingga kita mengilustrasikan, menggambarkan begini, tidak mampu menembus lagi akan bergerak turun hingga mendekati area jenuhnya ya, maksimum kita perkirakan di 1949. Namun di area 19 ini 1964 jika tidak mampu menembus lagi akan kembali memantul ya hingga maksimum di area jenuhnya 1997. Kita akan lihat bagaimana hasil dari satu hari kemarin. Pergerakan ternyata hanya sampai di sini, diawali sempat bergerak naik, buyer tersentuh di 1976, kemudian meskipun tidak sampai tersentuh targetnya, namun sudah lebih dari cukup untuk target satu transaksi ya, hampir 40 pips di sana. Jika posisi ini mungkin belum sempat kita close atau belum sempat tersentuh TP-nya, bagi yang menggunakan TP, tentu yang berlaku adalah recovery ya. Kita bisa mengcover 350 hingga 400 di bawahnya, baik dengan menggunakan cut loss, baik menggunakan switching atau averaging. Dan kalaupun menggunakan recovery yang 2 dan ketiga, tentu endingnya tetap bisa profit. Di satu sisi misalkan ini di atas sudah kita exit bergerak ya, bergerak di 19 tertinggi ya, 1980, minimal kita mendapatkan 300 sekian ya, hampir 400. Kalau lotnya satu tentu sudah lebih dari $300 lebih. Diingat, kita bukan swing trading, yang kita butuhkan hanya ruang-ruang kecil yang bisa menghasilkan ya, tentunya sesuai dengan perhitungan per transaksi. Kemudian kita juga menjadikan ya target yang kedua ini adalah batasan atau resisten yang terdekatnya, sehingga ketika di area ini tidak mampu menembus, maka yang pertama kita lakukan adalah bagaimana candle terakhir itu terbentuk, bagaimana pola candle terakhir itu terbentuk, kemudian bagaimana konfirmasi berikutnya, sehingga ketika ada potensi, ada penolakan yang signifikan, ada konfirmasi bergerak turun, sehingga ini menjadi petunjuk akan berbalik seperti yang sudah kita gariskan atau kita gambarkan. Kemudian sell di 1960 tersentuh di candle panjang ya, tersentuh di candle panjang, target 1 ini menjadi batasan atau menjadi area uji terdekat ya, sekitar 500 sekian. Jadi pertama sudah tersentuh, kemudian berikutnya target yang kedua di 1958 juga menjadi batasan, menjadi area uji, kemudian terakhir di 1949. Jika di target yang kedua ini pun tidak bisa ditembus dengan baik, bahkan ada penolakan yang luar biasa, maka tentu yang kita pikirkan, yang kita pertimbangkan adalah mencari konfirmasinya. Ketika sudah terkonfirmasi naik, nah itulah yang paling tepat untuk kita entry di sana. Setidaknya sell juga kita mendapatkan peluang yang luar biasa ya, potensinya bahkan kalau kita ambil dari
entry point-nya sampai titik terendahnya di sekitar 1100 sekian. Bahkan kalau mungkin tidak sampai di sana, hanya sampai di target saja sekitar sampai di dari titik entry ya, dari titik entry sampai ke terendahnya 1600 sampai di target yang kedua sekitar 1100 sekian. Nah, tentunya ini adalah satu potensi yang luar biasa di dalam trading harian kita, di dalam satu transaksi yang kita lakukan di sana ya. Jadi kita sesuaikan dengan tipe trading, kita sesuaikan dengan style ya. Tidak bisa di swing trading ini dengan target yang terlalu jauh dari daily range-nya, karena akan nanti berakibat tidak tersentuh dan akan beda lagi hari esoknya. Sehingga sesuaikan ke style masing-masing. Nah, dalam hal ini kita memang menguji, kita melakukan analisa untuk harian ya. Ketika kita melakukan analisa swing, tentu kita sampaikan, oh ini analisanya swing ya, seperti yang beberapa hari kita lakukan. Mungkin ini evaluasinya, mudah-mudahan teman-teman juga ikut kebagian profitnya, meskipun mungkin tidak semaksimal yang ada di target, tetapi setidaknya ada bagian untuk profitnya. Kita lanjutkan untuk memetakan satu hari ke depan dari time frame daily. Kalau kita amati masih banyak keraguan di sana ya, kekuatan bullish dan bearish sama-sama mendorong, sehingga terbentuklah di sana doji. Candle doji itu adalah candle di mana dua kekuatan ini masih ragu ya, candle yang masih ragu untuk naik dan turunnya. Tentunya kita memang fokus pada tren naik ya, kita fokus pada tren naik, tetapi sekali lagi di sebelah kiri itu ada banyak rejeksi yang harus kita pertimbangkan ya, harus kita perhatikan. Kita langsung ke time frame kecil ya untuk melihat potensi di sana. Kita bisa manfaatkan dua-duanya ya. Dia mau naik mau turun tidak menjadi masalah, karena yang kita targetkan juga tidak terlalu jauh, hanya sampai di rata-rata harian, dan itu kalau ada peluang ya kita bisa manfaatkan. Sudah mulai bergerak naik sehingga fokus kita ke buy dulu ya. Kita coba buat garis bantunya ini sampai di sana. Ini sebenarnya masih berada di area yang datar, tidak ada yang signifikan sama sekali. Jadi pergerakan masih zigzag begini. Ini menunjukkan dan mengindikasikan bahwa pasar masih bersepakat di harga yang sama ya, tidak ada yang dominan di sana. Sehingga nanti setidaknya untuk meyakinkan atau mengkonfirmasi kekuatan bullish maupun bearish harus melewati dua area ini atau melewati levelnya di sini. Nah, kita manfaatkan space di antaranya ya. Kita manfaatkan space di antaranya untuk entry point kita tentunya ya. Nah, simulasinya bagaimana sampai di sana? Ya, dua-duanya karena ada peluang, ini bisa dua-duanya berlaku, bisa naik dan juga bisa kembali turun ya. Sampai di puncaknya mungkin sampai di sini, bisa kembali turun lagi ya. Kita tandai sebagai area uji yang terdekat. Kemudian yang di bawah demikian kita tandai di area yang terdekat juga ya, untuk nanti kita manfaatkan dengan entry point kita ya. Jalan running sampai di titik terendah hari ini hanya sekitar 400, sehingga kita bisa menempatkan entry sell di sana ya. Sell kita tempatkan di 1968.54 ya. Targetnya di mana? Targetnya kita tempatkan yang cukup realistis dan ambil yang ke dalam saja biar tidak terlalu jauh dan banyak disentuh di sana. Target
Yang pertama, yang terdekat kita tempatkan di 1962,16. Target yang kedua kita tempatkan di 1954. Ini target yang kedua atau sebagai area uji yang kedua. 1954,84. Area jenuh kita maksimalkan di 1946 ya, 1946. Ini untuk area jenuhnya. Area jenuh jual di 1964 ya. Kita perkirakan hari ini kalau dia turun kuat maksimal di 1964. Sementara di posisi di atas ya, posisi di atas kita tempatkan posisi buy, kita menempatkan buy di ya di atas. Ini cukup beresiko ya, cukup rawan sekali. Oke, kita ambil posisi buy di 1979 ya. Baik, kita tempatkan di 1979,51. Kemudian ini kita sesuaikan dulu 1979,51. Kemudian untuk target berikutnya atau target pertama ya, terdekat kita tempatkan di 19, cek dulu ya. 19 turunkan sedikit biar banyak disentuh. Target di 1985 ya sebagai area urji juga. Sebagai area uji pertama atau resisten yang pertama untuk menguji kekuatan bullish ketika melewati zona ini ya, bahkan melewati si 1981. Berikutnya di target yang kedua ya, target yang kedua kita tempatkan untuk target yang kedua di 1991 ya. Target yang kedua kita tempatkan di 1991,62. Berikutnya untuk daily range ya. Daily range-nya kita maksimalkan hari ini di 1996 ya. Area jenuh beli. Area jenuh kita tempatkan di 1996. Sebagai bentuk kehati-hatian kita nanti mendekati area jenuh, maka nanti kita perhatikan candle-candle terakhir yang terbentuk dan kita akan menyesuaikan dengan kondisi dan struktur yang ada. Apakah mengindikasikan market ini akan berbalik atau melemah atau justru ada momentum bullish yang sangat kuat. Meskipun demikian tetap kita perhatikan dari sisi strukturnya, dari sisi support dan resistennya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk satu hari ke depan ya, dan bisa mendapatkan peluang profit maksimumnya tentunya. Terima kasih, kita ketemu di lain waktu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.